Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Umar Badri, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah Cirebon Study yang diampu oleh Bapak Basiron MAG. Di sini saya akan menjelaskan kebudayaan Cirebon, salah satunya adalah batik Cirebon. Batik sendiri merupakan warisan budaya yang sudah ditetapkan oleh UNESCO untuk menjadi salah satu warisan budaya di Indonesia. Setiap daerah memiliki motif dan ciri khas batiknya sendiri. Tentu juga dengan Cirebon yang punya ciri khas batiknya atau motif batiknya sendiri, yaitu batik Megamendung yang sudah sangat terkenal dan sangat melalang buana di dunia internasional dan juga fashion baik nasional ataupun internasional. Batik Cirebon selain ada Megamendung yang sudah terkenal, ada banyak motif lain. Megamendung sendiri merupakan batik yang menggambarkan ketenangan, kesabaran, dan juga kehidupan yang terus berubah-ubah. Jadi setiap motif batik itu memiliki filosofinya tersendiri. Selain batik Megamendung, Cirebon juga punya motif batik lain. Salah satunya adalah motif Paksi Naga Lima. Ini perpaduan burung, gajah, dan juga naga, melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan juga kemuliaan. Motif ini sering dipakai oleh keluarga Kecerbonan atau orang-orang yang memiliki spiritual tinggi karena melambangkan tadi kebijaksanaan, kekuatan, dan juga kemuliaan. Selanjutnya ada juga motif wadasan. Ini juga lumayan terkenal di Cirebon, yaitu menggambarkan wadas, artinya batu karang, menggambarkan kokohan, keteguhan hati dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi selain itu, batik di Cirebon juga mempunyai beberapa ciri khas seperti warna yang cenderung terang, gradasi warna merah, kuning, hijau, dan biru. Itu menggambarkan semangat dan keceriaan masyarakat pesisir Cirebon. Selain itu, batik juga memiliki banyak jenis lainnya di Cirebon. Batik selain itu, batik juga memiliki proses pembuatan yang lumayan panjang. Batik sendiri ada berbagai jenis dari proses pembuatannya. Ada batik tulis, ada batik cap, ada juga batik printing. Kebetulan pas kemarin saya sempat mengunjungi salah satu rumah produksi batik di Cirebon yang ada di Trusmi. Jadi saya akan tampilkan videonya sebagai berikut. Secara umum, pembuatan batik dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah membuat desain atau pola. Yang kedua, membuat mencanting atau menorehkan malam mengikuti pola yang sudah dibuat. Kemudian juga mewarnai kain yang sudah dicanting tadi, kemudian dicoret atau dicelupkan ke pewarna. Kemudian setelah itu dikeringkan. Habis itu ada tahap keempat, yaitu melorot atau mengisikan atau menghilangkan malam bekas proses mencanting tadi. Dan secara garis besar, batik ini sesuai berkembangnya zaman ada 3 jenis. Yang pertama batik tulis, yaitu dikerjakan dengan manual sehingga punya seni yang tinggi. Kayak mencanting tadi itu juga termasuk bagian dari batik tulis. Kemudian ada batik cap. Ini biasanya sudah ada polanya sendiri, kemudian ditempelkan keliling, kemudian baru ditempelkan ke kain. Seperti itu adalah kurang lebihnya motif jenis batik cap. Ada juga batik printing. Ini lebih modern dan juga lebih diproduksi massal, sehingga harganya pun cenderung lebih murah. Proses membatik ini bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi juga membentuk, meditasi, pelestarian nilai budaya, dan juga membuktikan bahwa batik itu bukan hanya sekedar warisan budaya yang dihidupi masyarakat, tetapi juga warisan budaya yang bisa menghidupi kehidupan masyarakat di Cirebon. Di Cirebon sendiri punya satu daerah sentra batik Cirebon. Kalian mungkin tahu daerahnya adalah daerah Trusmi di Pleret. Kalau teman-teman mampir ke Cirebon, jangan lupa mampir ke Trusmi Pleret. Di situ adalah sentra batik Cirebon. Akan ada banyak sekali pusat toko batik, ada museum batik juga di situ. Ada banyak rumah produksi batik. Jika teman-teman ingin belajar, maka silakan ke Trusmi Pleret. Dan saat ini batik bukan hanya
budaya yang terus diwariskan, tetapi juga budaya yang bisa beradaptasi dengan zamannya. Banyak desainer yang mengangkat motif mega mendung misalkan dipadukan dengan fashion atau motif dari kain-kain yang sudah modern sehingga bisa ditampilkan di nasional bahkan internasional. Bahkan motif-motif mega mendung itu sering dipadukan dengan desain-desain digital, kemudian busana modern, tas, sepatu, hingga motif-motif kayak poster dan lainnya. Batik mega mendung itu sangat menggambarkan budaya dan juga sangat menggambarkan ketradisionalan. Namun tantangannya memang sedikit ada tantangan, antara lain adalah munculnya batik printing yang mungkin nilai seninya itu lebih menurun karena tuntutan produksi itu, sehingga keestetikan batik tulis mungkin sedikit menurun. Karena itu kita harus menghargai batik. Kita sebagai pemegang warisan budaya Indonesia, kita harus tahu bagaimana batik dibuat, bagaimana kita harus menjaga batik. Jangan sampai batik itu kalah dengan fashion dari luar seperti fashion Korea ataupun fashion Jepangan. Jadi kita harus mempertahankan batik sebagai warisan budaya yang terus kita wariskan dari generasi ke generasi. Kurang lebihnya mohon maaf, itu adalah sedikit perjalanan batik, sejarah perjalanan batik, proses membuat batik, dan berbagai hal tentang batik Cirebon yang saya tahu. Untuk selanjutnya, jangan lupa tetap melestarikan batik dan menjaga batik dan tetap bangga dengan budaya-budaya Indonesia. Terima kasih, saya Ibnu Umar Fadri, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Basiran MHG yang sudah mengampu mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.